Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marcelo Desendra Divio. Pada kali ini, kita akan mempelajari mengenai percabangan dan perulangan. Jadi ini untuk codingan yang pertama. Untuk mengenai macam-macam perulangan dan percabangan, itu bisa kalian lihat sendiri yang ada di PPT. Di sini saya langsung bahas codingannya aja. Ya, jadi sini pertama ada percabangan if else. Ya, nah di sini ada print, masukkan nilai Anda, dia tuh untuk mencetak ini yang ada di dalam tanda kutip. Lalu sini ada variabel nilai, lalu sini ada gets. Gets ini digunakan untuk menerima inputan, tapi ini tidak dispesifikasikan apa yang dimasukin. Tapi di sini karena ini nilai, jadi harusnya kita inputnya angka ya. Nah, lalu sini ada if. Terus di sini ada nilai, yaitu variabel ini. Terus ini ada dot to underscore i, yang berarti isi dari variabel nilai ini itu diubah menjadi integer. Lalu di sini ada lebih besar sama dengan. Ini sebenarnya kayak gini nih. Lebih besar sama dengan. Saya nggak tahu kenapa nih tiba-tiba di formatnya jadi nyatu gini. Ya pokoknya ini lebih besar sama dengan 75. Berarti if ini kan merupakan kondisi nih, yaitu kondisinya jika isi dari variabel nilai itu lebih besar atau sama dengan 75, maka dia akan mencetak yang bawahnya ini nih, dia akan menjalankan perintah yang ada di bawahnya, yaitu puts Anda lulus. Berarti kalau misalnya kondisi ini terpenuhi, yaitu kondisinya adalah isi dari variabel nilai itu lebih atau sama dengan 75, maka dia akan mencetak Anda lulus. Lalu di sini di bawahnya sini ada else, yaitu kalau misalnya dia tidak terpenuhi kondisi ini nih, maka dia akan mencetak Anda tidak lulus. Lalu di sini ada perintah end. End ini digunakan untuk mengakhiri percabangan. Nanti di perulangan juga pakai end juga untuk mengakhirinya. Sebenarnya kalau di dalam programming Ruby itu kita nggak perlu ngasih tanda tab. Kalau misalnya pengen dibuat seperti ini, itu jadi tetap kebaca bahwa kalau misalnya ini kan ada if nih, berarti costnya ini terpenuhi, berarti dia jalanin yang di bawahnya. Terus kalau saya ketemu else, berarti ini batasnya. Berarti yang di bawah else itu berarti ini untuk ini merupakan perintah dari kalau misalnya else ini jalan. Terus ini end untuk ngakhirin if-nya. Cuman biar rapih, kita kasih tab aja biar jadi dilihatnya juga enak. Langsung kita coba codingannya. Masukkan nilai Anda. Kalau kita kasih 85, dia mencetak Anda lulus. Tapi kalau misalnya kita cetak misalnya 50, Anda tidak lulus. Jadi kan kondisinya lebih besar atau sama dengan 75 kan. Berarti kalau misalnya kita input 75, itu tetap nyetaknya Anda lulus. Karena kan lebih besar atau sama dengan 75. Itu tadi untuk grade 1. Kita sekarang pakai codingan yang grade 2. Ini codingan yang kedua.
Ya, jadi sini untuk yang grade 2 sebenarnya sama aja yang kayak grade 1. Cuman bedanya sini ada else if-nya. Yang dimana berarti di percabangan ini kita memiliki lebih dari satu kondisi. Jadi sini ada print untuk mencetak masukkan nilai Anda. Terus ini ada variabel nilai. Di sini ada gets untuk ngambil inputan dan dimasukkan ke dalam variabel nilai. Lalu sini ada if, ada nilai dot to underscore i, berarti isi dari variabel nilai itu diubah menjadi integer. Lalu sini ada lebih besar sama dengan, ya, lebih besar sama dengan 85. Berarti dia mencetak puts Anda mendapat grade A, terus nilai Anda sangat bagus. Lalu sini ada else if, ini sebenarnya sama kayak Python, ada elif gitu, cuman sini namanya else if. Ini juga sama dengan kondisi isi dari variabel nilai itu lebih besar atau sama dengan 75, maka dia akan mencetak mendapat grade B. Kalau misalnya di sini lebih besar atau sama dengan 65, dia akan mencetak Anda mendapat grade C. Dan sini ada else, costnya tidak memenuhi yang terakhir ini, dia masuk ke else, berarti Anda mendapat grade D. Lalu sini ada n itu untuk nutup si if-nya. Nah, di sini di Ruby itu tidak seperti Python yang pakai indentasi. Sebenarnya kalau di Ruby itu kita boleh-boleh aja di gini nih. Cuman jadinya nggak rapih ya. Makanya saya pakai tab biar enak dilihatnya, dibaca juga jelas. Dan dia untuk penanda bahwa perintah ini itu masih ada di dalam if ini, dia tuh sampai kalau misalnya dia belum ketemu else if, atau nggak ketemu else, atau nggak ketemu n, berarti itu masih kepunyaan si if-nya ini. Kalau di Python kan dia dilihat dari indentasinya kan. Kalau dia ada di luar indentasinya, berarti dia udah di luar if itu. Tapi kalau misalnya di sini dia nggak ada. Langsung kita coba. Masukkan nilai Anda, misal 95, grade A, 80, grade B, 65, grade C, misal 40, grade D. Oke, terus sekarang kita ke perulangan case, percabangan case. Di sini dia tuh sama kayak switch case ya. Jadi di sini ada puts, dia untuk mencetak pilihan menu, 1 ayam goreng, 2 bakso, 3 mie ayam. Terus ini pilih menu. Di sini ada variabel fill. Terus ada gets.to_i yang berarti dia itu menandakan bahwa inputannya itu merupakan integer. Lalu sini ada case fill. Case fill ini berarti itu kayak switch case dan case yang menggunakan isi dari variabel fill. Jadi isi dari variabel fill itu dijadikan sebagai kondisinya, di mana when 1 itu merupakan kondisinya, yaitu kalau misalnya isi dari variabel fill itu adalah 1, dia akan menjalankan yang when 1 ini nih, yaitu print Anda memesan ayam goreng. Lalu kalau isi dari variabel fill-nya itu adalah 2, dia akan menjalankan yang when 2, yaitu dia akan mencetak Anda memesan bakso. Kalau yang ketiga berarti dia menjalankan yang when 3, terus print
Anda memesan mie ayam. Nah, kalau misalnya angkanya itu nggak dikenalin, nggak, bukan 1, bukan 2, bukan 3, dia bakal menjalankan yang else, yaitu print tidak ada di dalam menu. Langsung kita jalankan. Bersihin dulu. Nah, ini kan ada pilihan menu nih. Kita tinggal, tadi kan yang diminta itu kan dia integer kan. Maka kalau kita masukin 1, Anda memesan ayam goreng. Terus kalau memesan 2, Anda memesan bakso. Yang ketiga, Anda memesan mie ayam. Nah, sekarang untuk yang perulangan, di sini ada mencetak print, masukkan nilai, terus ini ada variabel x, gets.to_i, berarti yang dimasukkan ke variabel x itu adalah integer. Lalu sini ada perulangan for i in 1 titik x. Terus sini ada puts i, di sini ada n. Nah, di sini artinya adalah perulangan for i, i-nya itu dia variabel baru. Tapi nanti i-nya itu akan mengacu kepada nilai yang pertama. Jadi kayak for i in 1 sampai dengan x. X itu adalah variabel yang udah kita deklarasiin sebelumnya nih. Jadi misalnya kita masukin 3 gitu. Jadi for i in 1 titik tadi berapa ya? 3 ya? For i in 1 titik 3 puts i. Jadi nanti dia tuh menjadi 1. Karena kan for i in 1 kan. Dia berarti put 1 berarti dia puts i berarti dia akan mencetak angka 1. Nah, kan ini kan masih terpenuhi nih kondisinya nih. Karena in 1 titik x itu berarti dia 1 sampai x. X tadi 3 kan. Berarti dia akan for i in, dia naik lagi nih jadi 2 titik x itu berarti 3, dia berarti puts i, dia akan mencetak i. Karena sini 2, berarti yang dicetak di puts i-nya itu juga adalah 2. Terus for i in 3 titik 3, dicetak 3, terus baru selesai. Untuk selesainya itu ditandai dengan n, sama kayak percabangan. Kita coba jalankan. Tuh, dia nyetak 1 kan for i in 1 titik x kan, x itu 3, jadi dia 1 2 terus 3 dah berhenti. Kita coba lagi, berarti costnya kita masukin 10, dia berarti nyatakan sampai 10. Sekarang for udah, kita pakai times. Di sini dia tuh mirip-mirip sama yang sebelumnya. Jadi di sini ada print, masukkan nilai seperti biasa. Terus ada variabel x, gets.to_i, berarti yang dimasukin ke x itu adalah integer. Terus di sini ada x titik times do puts x. Di sini ada x kurang sama dengan, ini sebenarnya tuh artinya sama aja kayak x sama dengan x dikurang 1, sama aja ya, kayak gitu. Cuman biar lebih singkat,
Bikinin aja. Terus ini ada n. X times itu berarti cuman ini kan x nih. Berarti ini kan inputan yang angka yang kita masukin kan, dimasukkan ke dalam variabel x. Misalnya kita masukin angka 3, berarti di sini kan ada x titik times. Berarti artinya 3 titik times do put x. Terus di sini ada x kurang sama dengan atau x dikurang 1. Jadi artinya ini tuh cuman kayak dalam bahasa Indonesia itu 3 kali lakukan puts x, terus x sama dengan x dikurang 1. Jadi ini nanti hasilnya jadinya nurun. Misalnya kalau kita mulai dari 3 berarti 3, 2, 1 selesai. Karena kan selesai sampai 1 karena kan dia 3 kali. Ya, ini x time. Kita coba langsung. Masukkan nilai. Misalnya kita mau 6 kali, masukin 6. Tuh, ya di sini ada 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kenapa berhenti pas di 1 ya? Karena ini kan udah 6 kali nih. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? Tadi kan x titik times. Ya, berarti cuman 6 kali dia menjalankannya. Nih. X times do, maksudnya tuh lakukan. Udah. Ada lakukan yang ada di sini. Terus kalau udah selesai udah di end. Sama kayak sebelum-sebelumnya. Yang terakhir ada perulangan while. Nah, di sini dideklarasikan dulu variabel i sama dengan 1. Ini sebenarnya bisa macam-macam ya cara penggunaannya ya. Tapi ini sebagai contoh aja. I sama dengan 1. Terus ini ada perulangan while-nya. While i di sini lebih kecil sama dengan ya. Lebih kecil sama dengan 5. Dia puts i, dicetak i-nya, terus i ditambah 1. Ini kan i tambah sama dengan itu kan artinya kan i sama dengan i tambah 1. Jadi selama kondisinya terpenuhi, yaitu kondisinya adalah i lebih kecil sama dengan 1, maka dia terus mencetak yang ada di bawahnya nih, yaitu puts i dan i sama dengan i ditambah 1. Jadi misalnya ini kan i-nya kan 1 nih. Berarti while 1 lebih kecil sama dengan 5 kan terpenuhi tuh. I itu kan lebih kecil atau sama dengan 5 kan. Berarti dia mencetak ini. Jadi dia cetak 1. Karena i-nya ini 1 kan. Dia mencetak 1. Terus di sini ditambah nih i-nya nih 1 tambah 1 jadinya 2. Dia balik lagi nih. 2 lebih kecil sama dengan 5 kan. Karena masih terpenuhi jadi dia nyetak lagi nih puts i. Berarti dia nyetak 2. Terus tambah lagi 3. Terus sampai 5. Untuk yang 5 ini kan dia kan lebih besar sama dengan nih. Ya berarti dia masih masuk kan. Berarti dia masih mencetak 5. Terus i nya tambah 1 jadi 6. Pas dicek lagi kondisinya, dia kan udah gak terpenuhi nih. 6 lebih kecil sama dengan 5 itu gak terpenuhi kondisinya kan. Karena 6 itu lebih besar daripada 5. Maka dia langsung ke end. Programnya langsung selesai. Kita coba. Nah, seperti ini.
1, 2, 3, 4, 5. Pas sesudah 5 ditambah jadi 6 kan nggak terpenuhi. Ya udah, programnya selesai. Oke, itu aja untuk yang saya sampaikan pada pertemuan ini. Untuk ACT pakai yang ini. ACT pakai yang ini, tapi kalau bisa ini kontennya diganti ya. Ini kan ada ayam goreng bakso mie ayam. Ini terserah mau kalian isi apa. Tapi yang pasti pakainya itu case. Terus untuk printnya juga terserah kalian. Dan kalau bisa jangan sama kayak teman yang lain ya. Karena kalau sama nanti pas asisten yang periksa bisa dikurangin nilainya kalau sama-sama teman kalian. Ya, jadi itu aja untuk pertemuan kali ini. Kalau ada yang kurang, mohon maaf. Boleh ditambahin. Kalau saya ada yang salah juga boleh dikoreksi. Karena kita sama-sama belajar. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.